Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali di kesempatan kali ini. Dalam kesibukan apapun kita dapat hadir di acara Cahaya Ramadan kita kali ini 1435 Hijriah. Dan baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa seperti saya sudah sampaikan kepada kehadapan Anda kemarin 2 hari lalu, karena kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan baiklah pemirsa, tema kita kali ini memang ringan sekali dan sangat menarik kalau sayang kalau Anda lewatkan. Bagi bunda-bunda yang saat ini tengah mempersiapkan diri, mempersiapkan buka puasa bersama dengan keluarga tercinta dan juga ayahanda yang juga menemani bunda dan juga anak-anak, kami akan ketengahkan tema yang sangat menarik, yaitu kesungguhan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Nah, tema kita kali ini akan dibawakan oleh seorang ustazah, Dr. Gigi Endartini. Tapi sebelum kita menyapa beliau, kita baiknya mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qadha bahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh telah diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, itu mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa pembacaan ya tentang Nabi Muhammad SAW, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Dr. Gigi ya Endartini akan bersama-sama dengan kami, ditemani juga dengan majelis taklim dari Anissa Perumnas. Selamat datang di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur, ibu-ibu. Terima kasih banyak sudah menghadiri pengajian kita yang indah ini. Baik, Dr. Gigi, kayaknya Ustazah aja deh. Ya, Ustazah aja. Banyak boleh, panggil Bunda aja ya, biar lebih dekat gitu. Bunda Endar, sesuai dengan tema kita kali ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu merupakan pribadi yang sangat sederhana. Kita tahu itu, bahwa walaupun zaman sekarang ini kita lihat pengikut-pengikutnya tuh luar biasa sekali dalam penampilannya dan lain sebagainya tuh wah gitu ya, Ustazah ya. Tetapi waktu zaman Rasulullah itu adalah zaman-zaman yang memprihatinkan, berjuang dan lain sebagainya. Bagaimana sesungguhnya Rasulullah memberikan arahan juga contoh kepada para pengikutnya, sahabatnya, dan juga kita-kita yang sekarang ini, bagaimana kita menyikapi kesungguhan dalam menjalankan ibadah Ramadan itu sendiri. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat datang dari Anissa Perumnas yang sudah datang di studio kami, dan kepada pemirsa di TVRI NTT seluruhnya. Pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat meneladankan kita dalam puasa atau aktivitas apapun ketika Ramadan. Kita tahu kesungguhan dalam diri Rasul dan para sahabat itu terdapat samudera keteladanan. Tadi dibacakan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada keteladanan. Nah, sudah luar biasa ya. Rasulullah sendiri telah menjadikan Ramadan itu sebagai tonggak perjuangan antara hidup dan mati. Dikatakan hidup dan mati, ada sisi semangat tersendiri. Bagaimana ketika bulan Ramadan, meskipun puasa, tetapi para sahabat tetap diseru untuk berjihad. Ya. Kita bayangkan lelahnya atau lemahnya fisik ketika puasa, Rasulullah tetap menyerukan untuk berjihad fisabilillah, untuk mendakwakan Islam ke seluruh penjuru dunia. Tetapi para sahabat tidak menolak. Apa yang menjadi dasar atau motivasi para sahabat waktu itu? Kita lihat, bayangkan saja jika ada suatu kasus ibadah sholat, ibadah sholat disayembarakan, memberikan hadiah sebuah mobil agar masjidnya ramai. Pernah dengar berita itu ya? Ya, apa yang terjadi? Masjidnya ramai.
ada kupon, akhirnya banyak yang datang sholat. Tidak ada satu manusia pun atau tidak ada satu kaum muslim pun yang melewatkan itu. Karena apa? Sudah terbayang mobilnya, hadiah mobilnya, Toyota Alphard misalkan. Siapa yang tidak mau? Alphard gitu loh. Sama seperti waktu itu ketika Rasulullah menyerukan dalam bulan puasa, para sahabat tetap disuruh untuk berjihad. Apa yang ada di dalam bayangan para sahabat ketika itu? Adalah surga. Bayangan yang ada di benak para sahabat itu adalah surga. Bagaimana keindahan surga, bagaimana yang ada di dalam surga, empuknya kasur, makanan yang tiada hentinya, sungai-sungai yang mengalir yang bisa kita ambil airnya, yang tidak habis haus dan lain sebagainya, makanan tidak ada habisnya. Itu yang terbayang di dalam benak para sahabat. Jadi serta-merta langsung menyambut seruan untuk menunaikan jihad dan lain sebagainya. Tidak hanya jihad, misalkan harus bekerja, menafkahi keluarganya, kewajiban seorang suami. Nah, di satu sisi, selain motivasi adanya surga, motivasi lain adalah ketakwaan kepada Allah. Di sini ibu-ibu yang lain atau para kaum muslim yang ada di rumah tentunya tidak mungkin menjalankan puasa tanpa adanya ketakwaan. Benar. Logikanya saja orang waras ya, siapa sih yang mau disuruh berlapar-lapar? Siapa sih yang mau disuruh nahan puasa kalau bukan orang gila gitu ya? Nah, kita apakah bisa disebut gila? Tidak. Kita adalah kaum muslim yang bertakwa. Seperti seruan di surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi hanya orang bertakwalah yang bisa menjalankan ibadah puasa. Karena dia percaya bahwasanya imbalan Allah itu apa? Ada pahala, ada surga di balik itu semua. Jadi seruan Allah. Jadi kita nggak ingin dikatakan orang gila. Iya. Kita nggak ingin dikatakan orang yang aneh-aneh saja. Ini orang kok disuruh nahan lapar, orang disuruh nahan haus, apalagi mengharamkan yang halal. Jadi kan orang pikirnya kalau logikanya orang waras saja nggak mungkin menjalankan itu. Iya. Nah, di sini Baik. Dan memang satu poin yang utama itu adalah kebersamaan ya Ustazah ya. Ya. Ya, itu yang diharapkan memang ya Ustazah ya. Dan yang paling utama sekali itu contoh-contoh dalam keseharian Rasulullah dalam menjalankan ibadah itu juga mungkin ibu sudah pernah tahu ya. Kita sudah dengar dari masa kita kecil dulu bagaimana Rasulullah itu meneladankan kepada kita berbuka ya yang sangat sederhana. Bayangkan kurma dengan air putih, subhanallah, itu Rasulullah menunjukkan kepada kita kesederhanaan dia. Jadi mengatakan bahwa kita tidak menyambut Ramadan itu dengan yang beria-ria dan lain sebagainya gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi, betapa mulianya Rasulullah mengajak kita. Dan saya yakin insya Allah tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mengatakan bahwa kayaknya tuh orang ini gila deh. Kayaknya insya Allah jauh dari itu. Cuma mereka juga dengan rasa ini mengatakan bahwa luar biasa sekali ya, bisa menahan lapar ya. Itu kata-kata yang sering saya dengar dari teman-teman saya. Dan mereka memang sangat memberikan apresiasi luar biasa dengan kita umat muslim menjalankan ibadah puasa ini. Tapi kalau mengatakan itu jauh, insya Allah jauh, jangan sampai ya Ustazah ya. Jadi memang intinya adalah ketakwaan ketika kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Jadi Rasulullah sendiri memberikan contoh bagaimana kita puasa itu tidak berlebih-lebihan, berbuka, bersahur dan lain sebagainya. Satu poin lagi yang perlu ditekankan di sini, ibadah puasa itu sesungguhnya bukan melemahkan fisik. Betul. Tidak melemahkan fisik lantaran kita berpuasa bermalas-malasan. Ya sudahlah, namanya puasa kita menghimpun tenaga, tidak beraktivitas, istilahnya jangan sampai capek nanti sampai menjelang maghrib, tidak seperti itu. Iya, benar. Tetapi justru harus ada produktivitas yang meningkat, etos kerja yang memang harus senantiasa terus meningkat, disertai dengan tentunya ibadah ibadah yang senantiasa terus meningkat di sini. Jadi nggak ada istilahnya itu seseorang itu merasa terbebani ya Ustazah ya. Iya, memang tidak ada yang merasa terbebani. Dan itu juga sering kita rasakan, semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa itu rasanya biasa sekali. Malah kita selalu merindukan kalau bisa setahun tuh 3 kali begitu. Lebih bagus ya kan? Jadi pagi-pagi itu nggak repot bikin sarapan. Siang juga subhanallah itu jadi jelek tuh ya.
Juga siang-siang nggak repot-repot pulang kantor cepat-cepat mesti makan siang enggak. Iya. Bukan kayak gitu ya Iya, Ustazah ya, bukan. benar ya. Jadi memang etos kerja itu yang harus meningkat, ibadah Betul. kualitasnya juga harus meningkat. Jadi nggak ada istilahnya puasa itu membuat kita jadi loyo, Iya. nggak ada istilahnya jadi malas-malesan, itu tidak ada. Iya. Tidak ada di dalam kamus seorang muslim. Subhanallah. Karena yang ya. diteladani atau yang dicontohkan oleh Rasulullah tentu jauh dari itu. Tidak ada ketika itu pada bulan Ramadan tidak ada istilahnya malas-malasan, Iya. tidak ada banyak tidur, meskipun ada sebuah anjuran di tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ibadah, ya. Itu tidak bisa kita jadikan landasan tidur saja selama Iya. satu harian penuh. Ya. Betul, betul. Mungkin yang perlu ditekankan dari sisi ibadah puasa adalah etos kerja atau produktivitas yang diteladani oleh Rasulullah dan para sahabat. Iya. Itu yang tidak bisa kita pungkiri, itu yang harus ada untuk sebagai pemompa semangat Iya, bagi kaum muslim sekarang. Malah Ya. bahagia sekali Ustazah ya kalau kita ada punya bukan kayak ada ujian atau Ya. dalam keadaan anak-anak kita ujian itu pas berpuasa, saya rasa itu kayaknya tuh Allah selalu melindungi kita, memberikan kelebihan kekuatan kepada kita ya dalam keadaan kita berpuasa. Kemudian kita mungkin ada ikut seperti ujian dan lain sebagainya, untuk itu pasti memberikan suatu kekuatan bagi kita karena kita tuh tidak sendiri. Kita berpuasa dan puasa ini kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya. Kalau kita berpuasa di belakang kita minum dan lain sebagainya kan hanya Allah yang tahu gitu loh. Di depan saya puasa tapi di belakang kita kan tidak tahu. Jadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu gerak-gerik kita dan lain sebagainya. Iya. Baik. Dan mungkin kayaknya ibu-ibu kita majelis taklim ini kan udah cantik-cantik dengan seragam yang serba merah menandakan bahwa puasa juga merah ya. Bukan berani ya, tapi insya Allah ceria selalu sepanjang bulan Ramadan ini, seger terus ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi sesuai dengan tema kita ini, bunda-bunda ingin bertanya, saya persilahkan. Sesuai dengan tema kita kali ini Bu ya. Ya, mungkin berdiri Ibu, sebut namanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Bunda yang siapa ya? muliakan, Kalau saya boleh nama tahu. saya panggilannya Ibu Bambang. Ibu Bambang. Iya. Ya. Rumahan dosen. Oh ya, Undana Lama. lengkap Bunda ya. Jalan Nih, pun naik ya. Baik, deketin Bu iya Ibu. Senyum-senyum kita Bu ya, tapi deketin Bu ya. Monggo silakan. Ya. Saya mau bertanya, Semakin- bagaimanakah agar puasa kita memiliki kualitas yang setangguh Rasul dan para sahabatnya? Apa motivasinya Ibu? Ya. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Bambang. Terima kasih, Ya, Bu. motivasinya Iya, Bu Ustazah. itu tadi sudah saya sampaikan, memang bagaimana agar puasa kita setangguh Rasulullah Rasul. dan para sahabat. Motivasinya hanya satu, ketakwaan. Ketakwaan yang memiliki azam atau komitmen yang kuat terhadap Allah. Iya. Jadi tidak lain tidak bukan ketika kita melakukan amal, perbuatan apapun, apalagi di bulan puasa ini, setiap amal kita harus ada kesadaran hubungan kita dengan Allah, bahwa kita itu adalah seorang hamba. Benar. Tanpa adanya kesadaran itu, tentu yang namanya puasa, aktivitas apapun, bekerja, apalagi memasak untuk buka puasa, sahur dan lain sebagainya, tanpa adanya kesadaran hubungan kita dengan Allah, tidak akan bisa keikhlasan itu muncul. Benar. Tidak akan bisa motivasi itu akan tergerak membuat kita bekerja dan lain sebagainya. Benar. Jadi itu yang menjadi pangkal atau inti landasan bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu melakukan aktivitas. Kita ingat ada kisah seorang sahabat yang baru saja menjalankan pernikahannya. Masih ingat mungkin ibu-ibu. Malam pertama para sahabat ini tidak mengalami malam pertama, karena setelah menikah akad ada seruan dari Rasulullah untuk langsung berjihad. Serta-merta sahabat ini langsung mengiyakan. Dia meninggalkan istrinya di rumah. Ini belum menjalani malam pertama. Ternyata pas di medan perang, ironisnya langsung syahid. Subhanallah. Jadi belum merasakan nikmatnya malam pertama. Nah, apa yang menjadi motivasi sahabat ini? Bisakah kita meneladani sikap sahabat ini? Bisa. Ketakwaan dan adanya ruh, istilahnya kesadaran hubungan kita dengan Allah. Tanpa itu, semuanya itu nothing. Ya, tidak ada tidak ada apa-apanya. apa-apanya. Misalkan ibu-ibu masak buka untuk sahur, untuk berbuka puasa, masak kolak. Ternyata suami baru datang setelah maghrib.
kita pasti kecewa ya ibu-ibu. Aduh, ini sudah dimasakkan, ternyata nggak buka puasa di rumah. Makan di luar lagi Nah, kan? ada rasa kecewa. Ya. Ketika ada kesadaran hubungan kita dengan Allah, itu saat masak, saat apapun, itu ada, rasa kecewa itu rasanya akan hilang. Iya benar. Karena apa? Lillahi ta'ala. Ikhlas. Oh, saya memasak buka puasa, ya sudah, demi Allah. Saya kalau taupun dipuji oleh suami, yaitu sebagai bonus. Nah, seperti itu. Jadi memang satu motivasi tersendiri itu yang tidak kadang dilupakan oleh kaum muslim sekarang. Yang membuat kita itu ujung-ujungnya kadang ada pesimis, ngersulo, kecewa dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi titik utama ketika kaum muslim melupakan ibadah kepada Allah. Ya. Ya, seperti itu ya, Ibu Bambang ya. Nah, itu lagi. Bayangkan seperti yang sudah diceritakan oleh Ibu Ustazah, waduh seperti itu. Tapi memang nawaitunya memang ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita lihat di daerah-daerah lain yang memang seperti ada warung yang buka dan lain sebagainya, saya rasa itu kan hak setiap orang ya. Karena kita kan hidup di Indonesia ini kan bukan muslim saja. Jadi walaupun mereka di depan kita pun kalau kita nawaitunya Allah Subhanahu wa taala, walaupun disuguhkan dengan berbagai macam hidangan, tidak akan terpengaruh. Ya, itu memang karena itu salah satu adalah ketakwaan. Ya, takwa pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Anda taruh di situ ada makanan seperti berlian rasanya, no way, nothing. Ya, baik. Ada ibu yang bertanya lagi? Monggo silakan. Oh ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rumadi. Iya. Saya ingin bertanya Bu Ustadz, kita kan bukan Rasul atau para sahabat. Apa mungkin keteladanan Rasul ataupun sahabat diaplikasikan pada saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kita bukan Rasul ya, tapi bagaimana tuh Ustaz? Kita memang bukan Rasul atau bukan para sahabat yang dekat sekali dengan ajaran Islam, yang dekat sekali dengan risalah Islam ketika itu. Tapi kita tahu satu hal yang pasti, kita sama-sama manusia. Sama-sama manusia yang diberikan oleh Allah nafas, juga umur dan lain sebagainya, tenaga. Jadi itu yang menjadi dasar kita tidak bisa meneladani Rasulullah. Tidak ada istilahnya zamannya Rasulullah kan pada zuhud semua. Ya. Makanannya sederhana semua. Betul. Tidak ada pengaruh atau apa-apa. Istilahnya iming-iming dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin ada yang namanya pizza, ada yang namanya kolak dan lain sebagainya. Betul. Di zamannya Rasulullah mungkin hanya sekedar kurma untuk berbuka. Saja, ya. Itu tidak menjadi alasan bahwasanya kita tidak bisa mencontoh Rasulullah. Sama-sama manusia, kenapa kita tidak bisa mencontoh kezuhutan Rasulullah pada waktu itu? Berbuka hanya dengan sekedar kurma itu satu keistimewaan tersendiri. Karena secara fisiologi kedokteran sendiri itu juga satu zat yang masuk ketika perut kosong itu bisa mengisi stamina lagi. Iya, benar. Tuh. Jadi tidak membuat kaum muslim itu pesimis untuk meneladani Rasulullah. Di sini yang membuat kita kadang kita kan bukan zamannya Rasulullah, nggak ada dulu nggak ada HP, wajar, nggak ada Facebook, nggak ada pengaruh yang lain-lain. Tapi itu tidak menjadikan alasan. Tidak ada alasan kita tidak meneladani Rasulullah. Ingat bahwasanya zaman itu memang seringkali berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah pedoman hidup kita. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran tidak akan berubah di telan zaman. Jadi yang menjadikan pedoman harusnya Al-Quran itu. Apakah di dalam Al-Quran mengajarkan kita berhura-hura, berfoya-foya? Tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi kesederhanaan itulah yang harusnya kita teladani. Jadi nggak ada istilahnya ketika sebelum puasa budgetnya mungkin 3 juta, setelah puasa malah justru naik 6 juta. Nah, itu satu kekeliruan ya. Benar. Jadi mestinya bisa berhemat, bisa bersuhud atau istilahnya bisa menyederhanakan seminimal mungkin, tapi tidak bisa. Betul. Ya. Mudah-mudahan di acara Ramadan kita kali ini yang sudah kita beberkan tentang budget seperti tadi, mudah-mudahan kedepannya kita tidak seperti tahun lalu deh. Tahun lalu tuh sampai mubazir, sampai kuenya bisa sampai bakteri-bakteri nongol karena saking banyaknya dipesan dan macam-macam Bunda ya. Kita buat sampai over budget sampai malah tidak kita pakai, kan sayang sekali. Kemudian juga seperti yang Bunda sampaikan, memang kita konsumtif karena memang saat ini manusia itu diberikan kepintaran ya Bunda ya, sehingga kita tuh
kreatif dalam menciptakan segala hal sehingga akhirnya kita diajak untuk digiring untuk boros gitu. Nah ini Ustazah ingin saya tanya satu nih, saya mau tanya kira-kira kesan para sahabat kepada Rasulullah di saat mereka ada pernah pasti berbuka bersama-sama dengan kesan mereka yang begitu indah terhadap Rasulullah itu apa kira-kira Bu Ustazah? Satu momen ketika para sahabat melewatkan berbuka bersama. Rasulullah tidak pernah mengambil makanan itu serampangan. Istilahnya tidak makan satu, makan lain tidak. Hanya satu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendengar azan maghrib. Mengambil kurma dan meminum segelas air putih. Itu saja. Jadi tidak lain santap istilahnya balas dendam. Tidak seperti itu. Jadi banyak sekali tatan makanan yang ada di atas meja dibalas dendam karena mau ini, mau itu dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat oleh para sahabat ketika itu adalah bagaimana sikap Rasulullah itu hanya mengambil 3 butir kurma kemudian minum segelas air. Luar biasa. Setelah itu menunaikan sholat maghrib. Subhanallah. Semoga kita tergolong orang-orang demikian yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuma kadang-kadang anak-anak kita aja yang kayak gitu, biarlah masa pertumbuhan. Jadi biar mereka semakin biasa kalau buka kan semaunya aja kan. Kadang-kadang awas deh perutnya kembung, kadang-kadang kayak gitu. Tapi biarlah anak-anak gitu. Baik untuk memberikan semangat buat mereka. Ada Bunda lagi ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, Bunda Wati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Bu Ansor, mau bertanya Ustazah. Adakah sosok sahabat di era modern seperti sekarang yang kadang membuat kita pesimis karena kita tidak sama dengan sahabat-sahabat lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari sahabat nih susah. 1000 sahabat kayaknya kurang. Satu musuh kayaknya banyak sekali. Baikku. Nah ini bulan Ramadan, monggo silakan Ustazah. Apakah ada sosok sahabat di era sekarang itu tadi? Tidak ada alasan kita tidak bisa meneladani para sahabat ketika itu. Karena apa? Yang jadi pedoman itu tetap tidak berubah, dilekang oleh zaman. Tetapi di dalam sebuah ayat Allah sudah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani suatu kaum di luar dari kesanggupannya. Ini yang membuat ketika kita melakukan aktivitas tidak lantas zuhud seperti para sahabat. Janganlah kita tidak makan karena dulu kita melihat sahabat itu seperti ini, tidak seperti itu. Jadi ada porsi sendiri apa yang bisa kita teladani dan tidak berlebih-lebihan, dan ada porsi yang memang para sahabat ketika itu melakukannya karena memang pada zaman itu tidak sama seperti sekarang. Jadi prioritas itulah yang akan membuat kita bisa memilah-milah apa yang bisa kita tiru dan apa yang menjadi wacana buat kita. Misalkan tadi ya berbuka dengan 3 butir kurma dan segelas air. Kenapa tidak kita teladani hal itu? Jadi tidak semua santapan yang ada di meja makan kita santap. Karena memang ketika proses metabolisme yang kosong itu tentunya tidak bisa langsung semuanya, kalau bahasa Jawanya kemaruk ya. Kemaruk. Semuanya masuk ke dalam perut. Itu akan justru membuat puasa kita atau tubuh kita nantinya ke belakang itu akan semakin lemah. Gitu. Jadi adakah sosok sahabat sekarang mungkin kalau kita temui di beberapa momen, insya Allah ya ada beberapa orang soleh atau solihah yang senantiasa berjuang untuk perjuangan Islam itu pasti ada. Apa yang membuat indikasi sosok ini sama dengan sosok sahabat? Tentunya satu, pedoman yang digunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah. Ketika ada sosok yang menjalankan itu, ya berarti memang orang ini meneladani sahabat dan memang menjadi contoh bagi yang lain. Gitu. Jadi intinya tuh bagaimana menjadi sahabat yang baik, Ustazah. Nah itu, bagaimana menjadi sahabat yang baik, Ustazah. Tuh kira-kira bisa di-sharing sama ibu-ibu di sini karena kadang-kadang kita wanita, ya wanita tuh kadang-kadang terlalu explore,
bahasa, akhirnya jadi bahasa-bahasa yang kurang baik. Nah, kadang-kadang itu kembalikan kepada diri kita sendiri. Bagaimana menjadi sahabat kita yang baik dalam saat dia bercurhat, dalam saat dia bercerita dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjadi sahabat yang nyaman bagi dirinya. Nah ini Ustadz, ini kayaknya zaman sekarang susah dapatnya Ustadz. Ada istilahnya itu kumpulonok wong kang soleh. Jadi Kumpul berkumpulah orang. dengan orang soleh. Nah itu dia. Ketika kita berkumpul dengan orang baik, akan kita terwarnai dengan yang baik-baik. Yang baik-baik, benar. Jadi nantinya kita akan mengikuti ritme dia, bagaimana dia bercerita, bagaimana dia memberikan curhat atau memberikan masukan ke kita. Oh, orang ini memberikan masukan yang tidak ceplas-ceplos, melihat sikon. Betul. Bahasanya juga santun. Betul. Ini menjadi kita mau nggak mau juga meniru. Betul. Oh iya, ini bisa kita jadikan teladan. Betul. Jadi kan kadang ada orang yang teman kita memberikan masukan ceplas-ceplos. Iya, nggak lihat tempat, nggak lihat sikon, ya, asal Ya, jeplak meskipun aja. namanya nasihat itu adalah suatu kewajiban, Iya. namun ketika kita menyampaikan untuk memperingatkan orang tersebut, hendaknya melihat situasi, tidak di tempat yang umum, kita berdua saja Iya, ngobrol. betul. Yang menjadikan orang itu nyaman, comfort ketika benar. kita sharing dengan dia, ketika kita curhat dengan dia. Walaupun menyakitkan, tapi dia bisa terima ya Ustazah Iya. ya. Jadi karena kan ada sisi privasi tersendiri. Betul. Kita bisa bercerita bagaimana memang satu hal yang pasti, kebenaran itu bisa diterima oleh seseorang ketika tepat penyampaiannya. Betul. Kalau salah penyampaiannya, kebenaran sebenar apapun tidak akan bisa diterima. Benar. Susah akan diterima. Betul ya. Apalagi zaman sekarang nih. Ya sudah. Oke, gimana Bu Ansor? Aman? Oke. Mungkin ada Bunda lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Iya, silakan Bunda sayang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Perkenalkan siapa? nama saya Ibu Halimah Afan. Iya. Saya dari Majelis Taklim Perumnas Deketin Bunda, Jepang. deketin ya. Ya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya pada Ustazah, apa hukumnya bagi seseorang Muslim yang terlambat menjalankan ibadah sahur, tetapi dalam hal ini ia sangat berkeinginan untuk menjalankan ibadah puasa. Jikalau boleh saya tanyakan, untuk berpuasa apakah doa atau niat puasanya sama dengan doa sahur, ataukah niat atau doanya mohon Ibu Ustazah Sampaikan. Menjelaskannya. menjelaskan. Baik. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dan terima kasih. Kayak gitu. Gimana tuh Bunda? Iya. Bagaimana ketika terlambat sahur? Ya. Terlambat sahur, kita harus tahu sahur itu batasannya adalah adzan terakhir dari subuh. Ketika sudah melewati adzan subuh, otomatis sudah tidak boleh sahur. Ketika dia tetap sahur, berarti sudah tidak bisa puasa. Iya. Sahur itu juga kadang jadi keberatan dari orang Indonesia, karena idealnya kalau sahur itu harus makan nasi. Nah itu. Nah, jadi itu yang kadang membuat terlambat atau yang membuat semakin, padahal waktunya mepet. Iya. Misalkan pas adzan kita baru bangun, itu kan masih boleh untuk sahur. Iya. Tapi untuk disambi dengan makan kayaknya terlalu lama. Iya. Hanya bisa dengan segelas air boleh, asal melakukan atau ada nutrisi atau yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi sahur itu memang suatu ibadah yang sunnah yang harus kita lakukan. Jadi jangan nggak sahur, meskipun tetap sah puasanya meskipun tidak sahur. Hanya saja di dalam sahur itu adalah suatu keberkahan, ya. Dan itu yang harus dipahami. Sahur itu tidak harus selalu dengan nasi.
apa yang cukup waktunya, misalkan mepet hanya 1 menit, bahkan 30 detik menjelang adzan yang terakhir, 3 butir kurma dengan segelas air sudah cukup untuk makan sahur. Betul. Karena waktunya sudah sangat mepet untuk kalau mau makan nasi sudah terlalu lama. Jadi bisa dengan makan sahur dengan seperti itu. Usahakan harus ada makanan atau nutrisi yang masuk. Betul. Karena itu yang menjadi persediaan energi kita untuk produktivitas kerja. Jangan dilupakan atau jangan diremehkan sahur itu. Namanya puasa, bisa nanti kalau kita lemah atau kondisinya yang lagi loyo, tidur aja. Tadi kan nggak sahur misalkan. Jadi yang menghalangi kita untuk beraktivitas. Itu tidak. Sahurlah seminimal mungkin, minimal itu dengan segelas air. Segelas air. Ya. Ya. Jadi tidak ada kendala sama sekali, Bunda. Tidak ada kendala sama sekali kita berpuasa ya. Nawaitunya itu loh yang paling penting sekali ya, Ustazah ya. Niatnya itu juga bisa kita jalankan pada malam hari. Iya, betul. Jadi pada malam hari sebelum tidur kita bisa sampaikan niat untuk puasa esok harinya. Ya. Tidak harus pada saat itu sahur niat, tidak harus. Ya, betul. Karena niat kan juga bisa di dalam hati, tidak harus terucapkan. Jadi sebelum tidur hendaknya kita berniat besok kita mau puasa. Saya yakin loh Ustazah, kalau kita udah niat gitu pasti dibangunkan Allah. Iya, pasti, tidak mungkin tidak. Mungkin paling kita yang kaget aja, tidur lagi. Besok gitu. Ayo yang tertawa pasti pengalaman. Kayaknya pengalaman ya, ada yang pengalaman Bunda-Bunda. Oke, Bunda ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Darmono, saya ingin bertanya Ustazah, apa kiat agar motivasi dalam puasa tetap tinggi dan produktivitas tetap terjaga? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Produktivitas dan motivasi Tetap tinggi. tetap tinggi. Ini terkait bagaimana tips agar puasanya lancar. Mungkin pas di bidang saya. Iya, benar. Jadi saya kasih kiat bagaimana memang puasa itu bisa dijalani tanpa menurunkan etos kerja, tanpa menurunkan produktivitas. Yang pertama, membatasi asupan yang berbau teh dan kopi. Teh dan kopi kalau bisa tidak usah. Karena apa? Metabolisme yang terjadi ketika kita mengkonsumsi teh dan kopi itu bekerja dengan cepat. Dia sifatnya diuretik. Kalau dalam istilahnya kesehatan itu mempercepat metabolisme kencing dan lain sebagainya, ekskresinya itu lebih cepat. Ekskresi, ya. Nah, jadi akhirnya efeknya apa? Cepat haus, mudah kering tenggorokan, cepat lemah dan lain sebagainya. Itu karena metabolisme ketika kita mengkonsumsi teh dan kopi itu cepat. Oh gitu ya Ustazah. Ya. Yang kedua, sangat dianjurkan untuk makan makanan yang mengandung banyak serat, banyak serat dan lambat dicerna. Contohnya gandum, beras merah. Kemudian sayur-sayuran yang kaya serat, biji-bijian, kacang-kacangan. Di situ sangat dianjurkan, makanya hanya segelas kolak atau semangkok kolak kacang hijau sudah cukup bagus. Beras merah itu akan memperlambat kinerja dari pencernaan. Nantinya pada jam-jam 3, jam 4 itu rasa lapar itu bisa terminimalisir. Nggak ada yang loyo, tetap semangat gitu. Terus kemudian yang selanjutnya saat berbuka. Nah ini saat berbuka kadangkala langsung ditabrak semuanya karena lapar, kosong, langsung semuanya disantap. Saat berbuka hanya bisa kita konsumsi yang berbau hangat atau manis. Karena apa? Tadinya selama 8 jam kosong, asam lambung itu meningkat. Ketika asam lambung meningkat, yang ada adalah kinerja lambung itu akan cepat. Yang harusnya diisi oleh lambung adalah makanan yang manis dan hangat. Biasanya ditabrak dengan es. Wah, es buah tuh. Es buah. Ya, misalnya itu langsung dengan kue. Nah, tuh gorengan itu lagi. Gorengan apalagi. Parah ini. Itu nantinya akan menghambat nutrisi yang lainnya. Nutrisi yang berikutnya yang justru lebih bergizi makan malamnya. Itu karena apa? Sudah kenyang. Jadi malas makan malam. Nah, tuh. Nah, jadi saat berbuka mestinya dengan teh hangat atau kurma itu sudah cukup membuat stamina nanti kita itu akan terjaga keesokan harinya. Ya. Selanjutnya satu makanan yang bisa dijadikan berbuka puasa adalah pisang.
Kenapa pisang? Pisang itu kaya akan karbohidrat, kalium dan magnesium, di mana dia bisa mengganti nutrisi yang hilang. Ketika kita kosong, otomatis asam lambung meningkat. Langsung ditabrak dengan pisang, aman buat lambung. Asam lambungnya juga cenderung aman, kalium, magnesium dan lain sebagainya, karbohidrat juga terpenuhi. Jadi lebih aman dengan yang seperti itu. Dan hindari yang berbau gorengan. Jangan mengkonsumsi ketika berbuka itu gorengan. Kenapa? Minyak yang ada di dalam gorengan itu akan menghambat kinerja usus untuk nantinya itu tersimpan di hari berikutnya. Waduh. Efeknya apa? Kolesterol, asam urat dan lain sebagainya itu numpuk. Nggak mau nanti kita pas hari-hari 10 Ramadan yang terakhir nggak kuat karena keseringan makan gorengan di 20 hari pertama, dijeder semuanya dengan yang namanya gorengan, itu nggak bagus. Jadi harus malah cenderung lebih bagus ketika berbuka dengan yang berbau rebus, pisang rebus. Nah itu kayaknya susah itu, juga ya. Nah kadang makanya kebiasaan, itu dari sisi kebiasaan. Makanya terkait dengan keteladanan Rasulullah mencontohkan hanya dengan berbuka 3 butir kurma dan 1 gelas air itu sudah cukup menghilangkan dahaga. Jadi yang harusnya kita jalankan ketika berbuka puasa itu jangan membalas dendam saat perut kosong. Motivasinya itu ya kan tadi kan lapar, tadi saya terbayang-bayang yang namanya pecel misalkan, saya tadi terbayang-bayang namanya soto ayam misalkan. Terus akhirnya nanti saya buat soto ayam di rumah, saya santap habis. Tidak seperti itu. Jadi itu yang kadang-kala membuat kita itu kalah sebelum berperang. Jadi di hari-hari pertama itu semangat, hari-hari yang selanjutnya kendor ya, karena memang stamina semakin turun ya. Baik, memang seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi itu dari segi kesehatan ya, ternyata benar. Tapi itu kayak merupakan bukan stimulan tapi jadi apa istilah ketagihan. Kalau tanpa gorengan dan sambelnya kayaknya badan pegel-pegel. Nah, kayaknya bukan saya sendiri, ibu saya lihat semua nih, waduh pada jago-jago sambel semuanya ini Ustazah. Jadi mungkin insya Allah dari sekarang kita ikut Rasulullah ya, sederhana sekali dan juga menjaga kesehatan dengan baik insya Allah. Apalagi cuaca kita kan lagi-lagi ekstrim, sebentar dingin, sebentar angin, sebentar panas, pokoknya tidak jelas. Tiba-tiba aja turun salju aja nanti satu kali waktu ya, saking ekstrimnya. Dan satu lagi Mbak Ian, pada masa Rasulullah itu ada seorang sahabat yang berusia 78 tahun, tetapi masih bersemangat menjalankan puasa. Tidak kalau sekarang kan mungkin bayar fidyah karena terlalu tua. Beliau sangat bersemangat berpuasa karena usia 78 itu masih dalam kondisi yang kalau sekarang itu bisa mungkin usia 50 tahun. Wow. Karena apa? Itu tadi asupan konsumsinya itu sangat-sangat teratur. Ya meskipun tidak sangat minimalisir sekali tidak, tapi memang menjaga. Ketika buka puasa, ketika sahur itu tidak langsung disantap habis sesuatu makanan yang ada di meja makan. Gitu. Aduh, terima kasih banget ya Ustazah sudah ingatkan kita ya, kadang-kadang dan kita berharap sekali usia 70 tahun kita tuh masih survive ya, dalam artian tidak bisa naik pohon bukan, tapi masih bisa berdiri, bagus bisa nyiram bunga tanpa merepotkan anak cucu kita. Ya itu yang paling kita takutkan, karena kan anak-anak juga pasti kan sibuk berserta dengan cucu-cucu kita. Ya insya Allah semuanya akan lebih baik lagi kalau kita mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baik Bunda ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya. Bunda siapa ya? Iya, perkenalkan nama saya Ibu Tati Herawati. Ya. Pertanyaan saya tentang karena sebagai seorang ibu ya, saya ingin bertanya Ustazah, bagaimana caranya kita untuk menanamkan kesadaran berpuasa kepada anak-anak kita sejak dini, apalagi di tengah-tengah lingkungan kita yang seperti lingkungan yang kurang mendukung gitu. Di zaman yang berbeda dengan zaman yang dulu gitu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini. Iya. Bagaimana menanamkan mungkin akan dibahas lebih detail lagi di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya. To be continued. Tapi satu yang pasti kita bisa menanamkan atau mencontohkan kepada anak itu bagaimana puasa itu tidak berat. Jangan ditanamkan kepada anak puasa itu satu aktivitas yang sangat-sangat menguras tenaga, sangat-sangat yang istilahnya berat sekali.
kita contohkan kepada anak puasa itu having fun. Ya. Jadi misalkan anak usia yang masih belum kuat untuk maghrib, kita ajarkan untuk sampai setengah hari. Ya. Karena apa? Mungkin tenaganya belum kuat untuk sampai ke maghrib. Sedikit demi sedikit kita latih. Usia 8 tahun misalkan. Kadang ada juga yang suatu keluarga karena sudah dibentuk sedemikian rupa, menanamkan sejak awal itu sudah menjalankan ibadah puasa itu tidak hanya bulan Ramadan. Di luar bulan itu sudah ada penanaman di dalam diri anak puasa yang lain. Jadi bapak ibunya puasa Senin Kamis, anaknya puasa setengah hari boleh. Jadi jangan anggap puasa itu sesuatu aktivitas yang berat yang membuat anak itu kadang sahur juga seperti itu. Sahur kok kenapa pagi-pagi sahur? Kita buat sekreatif mungkin gimana makanan sahur itu makanan yang menarik. Kalau saya baca buku cerita anak ketika saya mendongengkan si kecil, saya mengenalkan ke anak ketika makan sahur itu menyamakan dengan jalan-jalan pagi. Ayo kita jalan-jalan pagi, ini sudah mau matahari terbit. Anak-anak pasti kan bersemangat ketika diajak jalan-jalan. Oh ya mau jalan-jalan. Ambil air wudhu dulu biar matanya fresh, terbuka. Habis itu sebelum jalan-jalan kita makan dulu. Nah, diajarkan bagaimana makan sahur. Jadi mengajarkan seperti itu, se-fun mungkin agar anak itu tidak terbebani puasa itu sesuatu yang berat. Sahur kok ngantuk dibangunkan, terus kemudian enak-enak tidur dan lain sebagainya. Sudah gitu sampai menunggu berbuka. Kita buat aktivitas itu se-having fun mungkin sampai menjelang maghrib. Misalkan menunggu berbuka, si anak kita ajarkan bersama-sama masak buka puasa sama-sama. Ada menu yang bisa kita sharing dengan anak-anak. Ayo kita buat yang namanya kue, misalkan. Membuat minuman sama-sama. Jadi anak nggak kerasa puasanya, tetap beraktivitas seharian penuh. Iya sih. Jadi tidak ada satu ajaran ketika kita mengajarkan kepada diri anak itu aktivitas di dalam Islam itu aktivitas yang berat. Sholat juga seperti itu. Ketika kita menanamkan kepada anak sholat, apakah sholat itu 5 waktu? Aduh kayaknya kok berat sekali 5 kali sehari. Makan aja kadang anak-anak masih males-malesan 3 kali sehari, apalagi sholat. Kita tanamkan se-having fun mungkin sholat itu seperti apa. Ayo kita olahraga yuk, olahraga tapi dengan memakai, kalau misalkan anak laki kan nggak perlu mukena. Kalau anak laki-laki langsung aja diajak berdiri untuk menirukan ibu. Ayo kita senam bareng tapi tiru ibu gerakannya, kan sama-sama sholat. Betul. Jadi se-having fun mungkin membuat aktivitas itu dianggap enjoy dengan anak. Oh ternyata orang tua saya seperti ini. Jadi nantinya ketika dia besar mau disuruh sholat akan tertanam di benaknya sesuatu yang menyenangkan. Ketika dia dibangunkan waktunya subuh, oh iya sih dulu waktu kecil saya sudah terbiasa yang namanya jalan-jalan oleh ibu, senam dan lain sebagainya. Jadi di waktu subuh ringan saja. Jadi itu yang membuat kadang-kala ibu sekarang itu daya kreativitasnya itu monoton, membuat seolah-olah amalan-amalan ibadah itu berat. Akhirnya si anak juga merasa berat ketika menjalankan, susah. Emang kadang-kadang kan kayak gini juga Ustazah, kalau kita melibatkan anak-anak dalam aktivitas kita kan pasti mereka senang. Iya, ya, betul. apalagi kalau seperti bunda-bunda yang di rumah punya kesempatan, alhamdulillah punya waktu ya buat es buah, mungkin nanasnya dipotong bisa bantu. Bisa ada bantu. dipotong dadu kayak gini-gini, Anak-anak pasti dia sangat respon. Anak-anak saya udah sering coba kayak gitu, pasti dia respon. Kadang-kadang kita kan juga sebel kalau lihat belepotan berantakan, pasti kita marah, ya kan? Itu yang membuat kita kalah di situ. Ya, tapi ada satu moto yang bagus, berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Ya, ada cuci tangannya. ada pendidikannya di situ. Iya, betul. Berani kotor itu baik. Positif ya? Positif, baik. Oke, Bunda, gimana? Cukup ya? Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Masih ada yang ingin bertanya perihal tentang Ramadan? Udah ya? Oh, enggak ada. Jadi ini kita kembali lagi ke flashback, kembali ke saat-saat Rasulullah ya, seperti yang saya pernah baca, zaman Rasulullah itu bagaimana dia memberikan semangat kepada sahabat-sahabatnya untuk tetap survive, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, padahal itu sebentar lagi akan turun perang. Nah, itu gimana tuh Ustazah? Bekal-bekal apa saja yang diberikan oleh Rasulullah sehingga sahabat-sahabat dan juga para pengikutnya itu kok punya kemauan dan juga keberanian yang luar biasa. Iya, padahal dalam keadaan berpuasa. Seperti bagaimana itu Ustazah? Banyak sekali ya kisah-kisah di bulan Ramadan. Betul.
futuhat atau jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Betul. Satu momen yang terkenal adalah Perang Badar. Peristiwa Perang Badar, kita ingat pasukan kaum muslimin pada waktu itu adalah 300-an orang, pasukan lawan 1.000 orang. Subhanallah. Secara logika kita pasti kalah telak. Kalah, benar. 300 dibanding 1.000. 1.000, ya. Siapa yang mau maju dengan melawan 1.000 orang? Betul. Pasti dia nyawanya nyawa yang 99 nyawa katakannya. Seperti kucing. Jadi seperti kucing. Kita akan mati konyol itu, katakanlah seperti itu. Iya. Tapi apa yang dilakukan para sahabat ketika itu? Tidak berkata seperti itu. Para sahabat tetap memiliki semangat untuk menang. Karena di dalam benaknya kemenangan itu pasti akan kita raih. Motivasi itu adalah bagaimana Rasulullah menjanjikan satu kemenangan di dalam kaum muslim itu. Iya, ya. Ketika itu menjelang prosesi perang, Betul. Rasulullah itu tidak henti-hentinya berdoa. Ya. Satu usaha yang memang tidak pernah terputus sampai saat ini adalah doa. Doa. Ketika secara logika itu tidak mungkin dijalankan, doa itu adalah satu-satunya kunci untuk membuka satu hal yang tidak mungkin. Impossible kayaknya kita mau menang, doa. Doa. Rasulullah itu mulai dari duhur sampai menjelang mau maju perang, doa itu tidak berhenti. Rasulullah sampai sahabat Abu Bakar itu mengingatkan, wahai Rasulullah, cukuplah doamu itu sampai seperti ini. Tidak perlu sampai duduk begitu lama untuk menengadahkan kepala memohon kemenangan kepada Allah. Ya. Kita lakukan sebisa kita. Rasulullah menjawab, tidak. Kita sudah melakukan semampu kita saat persiapan perang kemarin. Yang kita lakukan sekarang adalah menjalani apa yang harus kita jalani. Doa itu harus tetap diupayakan. Jadi jangan lupa ketika doa itu ada, itu yang menjadi kompor penyemangat kita. Jadi tidak boleh terlupakan itu. Betul. Jadi itu kok jadi semangat ya. Juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah itu satunya. Ya, gimana kalau hanya bercerita seperti ini aja kita sudah terharu ya. Bagaimana sosok Rasulullah ya, begitu sederhana tetapi mempunyai kesungguhan, juga kemuliaan beliau sehingga memang memberikan apa ya istilahnya support bagi pengikut-pengikutnya, bagi sahabat-sahabatnya, juga kita menjadikan cerminan. Ya, insya Allah kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, apalagi Ramadan kita kali ini bisa kita menangkan. Insya Allah menyambut hari yang fitri nanti. Ada yang mau bertanya lagi satu kali mungkin? Bisa? Oke, monggo silakan. Terakhir. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Mini Retnoningsih dari Majelis Taklim Anissa Perumnas. Ya, silakan. Ustazah, saya bertanya, kita sebagai ibu-ibu kan kalau setiap hari kan kita masak untuk menyiapkan buka puasa. Nah, dikala kita mau masak ini kan kita mau tahu masakan kita pas apa enggak dari kita mencicipi. Oh iya. Nah, mencicipi ini enggak sampai ditelan tapi di lidah lalu kumur-kumur. Apakah itu membatalkan puasa apa dibolehkan? Ya. Terima kasih, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya fenomena ibu-ibu. Fenomenanya ibu-ibu. Sengsara banget kalau saat masak. Mesti icip-icip ya, monggo silakan Ustazah. Kalau untuk yang kita tahu membatalkan puasa itu adalah dengan sengaja menelan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Itu yang membatalkan. Ketika kita posisinya untuk mencicipi tetapi tidak sampai ditelan ke tenggorokan, insya Allah boleh dan puasanya tetap sah. Hanya saja untuk menjaga kehati-hatian, lebih baik itu tidak kita lakukan atau hanya sekedar di ujung lidah. Jadi jangan sampai namanya susunan lidah itu ya, ada satu bagian itu yang bisa merasakan asin. Itu hanya di ujungnya saja. Ujungnya saja. Manis di bagian tepi. Jadi tidak sampai masuk ke dalam. Gitu. Jadi cukup hanya di ujungnya saja kita tahu itu asin atau manis. Itu sudah cukup. Langsung kita kumur-kumur yang lain. Jadi jangan sampai apa istilahnya mumpung, jadi aji mumpung kita sampai ke bagian tengah. Kan masih ada sisa-sisa kadang. Itu yang akhirnya membuat sedikit banyak mungkin bisa mengurangi
pahala kita. Bukan tidak membatalkan sih sebenarnya, cuman Bunda jangan akhirnya mengurangi. Iya, Bunda jangan 1 sendok Bunda ya. Icip-icip. Oh jangan ya, Iya. di ujung lidah aja Di ya. ujung lidah. Jadi strukturnya lidah sendiri itu di ujungnya sudah ada rasa asin. Itu kemudian dicuci dengan air yang banyak. Iya, Tapi dibersihkan. tidak sampai masuk ke bagian tengah lidah. Kayaknya kita semakin dewasa tuh semakin kuat kok imannya, ketakwaan Iya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tidak Iya. mungkin sampai ketetelan. Ya, mungkin kalau terpaksa gitu. Tidak, Baik, tidak. Ustaz. Baik Ustazah, mungkin sudah di penghujung ini mungkin kesimpulan dari perbincangan kita kali ini Iya. dengan kesungguhan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kesungguhan dalam diri Rasulullah dan para sahabat itu terdapat samudra keteladanan. Di ayat Al-Ahzab 21 sudah dijelaskan tadi, suri teladan uswatul hasanah yang memang harus kita contoh. Namun ibadah puasa ini haruslah menjadi momen atau motivasi tersendiri agar produktivitas kita tidak menurun. Etos kerja tetap meningkat agar kita nantinya bisa sampai ke Ramadan yang ke-30 harinya. Amin. Jadi ketakwaan itulah yang menjadi motivasi kita ketika kita melakukan aktivitas. Jangan lupakan adanya kesadaran hubungan kita dengan Allah itu tidak boleh hilang selama bulan Ramadan. Di luar itu juga harus ada. Tetap semakin semangat. kuat. Insya Allah harus wajib. Terima kasih banyak ya Ustazah ya sudah hadir di studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak buat ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa Perumnas. Terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan kali ini dan saya yakin sudah siap semua di rumah. Ya, kurangi gorengan Bu ya. Ya. Demikianlah pemirsa perbincangan kami di kesempatan kita kali ini dalam acara Cahaya Ramadan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan, yang disampaikan oleh Ustazah Endar Tini dapat Anda petik manfaatnya dimanapun Anda berada. Dan tentunya di hari yang fitri menambah nuansa baru kebahagiaan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ian Asmara, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salam. Makasih banyak Ustaz. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah. Wabil hadi rasulillah. Wa kulli mujahid